review 3 oven double door dari Mito. Kira-kira worth it nggak ya? Nah, di depan aku sudah ada Mito MO300, MO600, dan juga MO800. Nah, ketiga tipe oven depan aku ini, tipenya sama tapi ukurannya beda-beda. Sebelum mulai video review kita kali ini, aku dan Ting ingin mengucapkan terima kasih ke tim Mito yang sudah mengirimkan 3 oven ini untuk direview secara jujur. By the way, cerita sedikit, ini bukan produk video endorsement ya, karena kita memang nggak terima produk endorsement untuk review dan juga battle. Tapi kita juga sudah sampaikan ke tim Mito, setiap produk pasti ada plus dan minusnya. Jadi mohon maaf jika nanti hasil tesnya ada yang kurang berkenan. Tapi semoga nggak ada ya. Karena jujur aku juga nggak tahu nih kualitas produk Mito itu seperti apa. Oh ya, sebelum kita bahas satu persatu, kita juga sudah minta izin ke tim Mito. Nanti setelah syuting dan videonya diupload, kita diperbolehkan untuk bagi-bagi oven ini ke teman-teman bakers yang nonton video ini. Thank you Mito. Oke, yuk sekarang kita akan bahas ovennya. Seperti biasa, kita akan ngebahas soal harga, desain, daya listrik, kapasitas, dan juga suhu panas. Oke, di part yang pertama kita akan ngebahas dulu soal harga. Ini dia untuk harga-harganya. Nah, harga-harga yang kita tampilkan adalah yang kita dapatkan di e-commerce saat ini. Berdasarkan harga saat ini, ternyata perbedaan harga dari setiap oven ini kurang lebih di 1 juta rupiah. Dan kalau kalian nonton video ini tahun depan, pastinya ada perubahan harga ya. Sebelum ngomongin desain, kita akan bahas dulu nih panjang kabel dari ketiga oven ini. Karena ini penting juga, jangan sampai posisi letak oven kalian itu jauh dari colokan listrik. Dan jangan pakai penyambung ya, karena itu bahaya banget. Jadi kalau bisa, kabel listriknya deketan sama colokan. Nah, tadi setelah aku ukur-ukur, ternyata yang MO600 dan MO800 itu panjangnya sama, di 120 cm. Jadi kalau kalian jaraknya 1 meter lebih, itu masih oke. Lalu untuk yang MO300, itu hanya di 90 cm. Kita bandingin panjangnya, dadah, jadi lumayan berbeda ya. Sebelum bahas suhu, aku mau lihat lagi satu persatu oven ini kira-kira ada apa aja. Oke, sekarang kita akan bahas dulu yang MO300 secara mendetail. Jujur, aku suka banget warnanya, cappuccino, keren banget karena kelihatan sangat mahal. Dan ini tidak ada di series yang MO800 dan juga MO600. Jadi kalau kalian suka warna ini kayak aku, kalian harus langsung beli yang MO300. Oke, sekarang kita akan cek. Jadi untuk suhu pembuangan panas yaitu ada di atas. Oke, dan juga ada di bagian belakang. By the way, kalau kalian letak oven di kitchen cabinet kalian, pastikan ada jarak ya, karena dia juga akan mengeluarkan suhu panas di bagian belakang. Sip. Dan juga handle pintunya ini ada warna rose gold, dan bagian tombol-tombolnya ini warnanya warna gold. Jadi kelihatan mewah, tapi harganya cuma 1,3 juta rupiah. Menurut aku ini worth it banget sih dapur kalian. Lalu untuk bagian dalam, kita buka hanya dengan 1 pintu. Bagus banget untuk safety, untuk ngeluarin kuenya lebih aman dibandingkan oven-oven yang pintunya dari depan. Jadi kadang kan bisa kena panas di bagian bawah. Seperti itu. Lalu bagian dalamnya ada 3 rak. Lalu untuk sumber panas itu ada atas dan bawah. Tapi untuk kipasnya itu hanya ada di sisi kanan kalian saja. Jadi ada kemungkinan nanti di bagian kanan itu lebih strong, lebih cepat panas dibandingkan sisi satunya lagi. Sehingga kalian harus sesekali putar loyang kalian agar panas merata. Lalu untuk bagian lampu juga ada di satu sisi aja, di atasnya bagian kipas. Lalu untuk tombol functionnya di sini ada 5. Yang pertama adalah fermentasi, jadi kalian bisa jadiin ini sebagai proofer. Lalu juga ada api atas bawah, lalu api dengan grill, lalu api dan fan, lalu ada yang juga all combination semuanya. Lalu untuk suhu atas dan bawah itu hingga 250 derajat, dan untuk timer itu sampai 60 menit, dan di bagian bawah ini ada tombol indikator kalau sudah panas atau belum. Nanti kita cek seperti apa. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang MO600. Secara keseluruhan, bagian dalamnya juga sama seperti MO300 tadi. Jadi apinya atas bawah, kipasnya ada di bagian sebelah kanan kalian aja, dan juga ada bagian lampu di bagian belakangnya. Tapi ini kelihatan lebih gagah karena lebih besar dibandingkan yang MO300. Handle-nya berwarna rose gold dan tombol-tombolnya itu berwarna gold. Kelihatan mewah sekali. Dan untuk feature-nya seperti function, suhu, dan juga timer sama seperti di MO300. Di 250 derajat, 60 menit, dan juga ada 5 function tombol.
Oke, selanjutnya kita akan ngebahas yang MO800. Nah, sebelum aku ngebahas MO800 secara individual, secara kasat mata sebenarnya nggak kelihatan beda jauh ya dari segi ukuran. Dari bagian depan, samping, nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh, tapi harganya beda di 1 juta rupiah. Kira-kira apa nih bedanya? Nah, ini series paling besar untuk double door. Kalau secara looks, ya pasti lebih besar. Ternyata luas banget, bisa masuk 5 tray. Lalu bagian yang paling aku suka adalah di bagian kanan kalian ini ada kipasnya. Lalu celah kipas ini lebih besar dibandingkan series M600 dan juga M300. Jadi dia lubang kipasnya itu kayak 2 telapak tangan aku, gede banget. Jadi aku bisa asumsi nanti panasnya itu lebih merata dibandingkan series yang lain. Dan juga untuk fitur tombolnya itu sama seperti series yang lain, tapi hanya saja bedanya timernya itu sampai 2 jam. Oke, sekarang kita akan masuk ke part yang kalian tunggu-tunggu dan paling penting, yaitu suhu panasnya. Suhu panas adalah hal yang utama yang harus kalian perhatikan dalam memilih oven. Nah, nanti di setiap oven kita akan melakukan 3 tes. Yang pertama, tes preheat. Kita akan cek berapa menit yang dibutuhkan oven ini untuk preheat ke 200 derajat Celcius. Karena kalau kalian sudah nonton video kita yang ini, ada loh oven-oven yang setelah 30 menit tetap nggak mau panas-panas. Yang kedua, kita akan melakukan tes kestabilan suhu. Setelah mencapai suhu yang kita inginkan, kita akan lihat apakah ada perubahan suhu dari oven tersebut. Dan kita akan juga lihat berapa perbedaan suhu antara tombol identifikasi dengan suhu di dalamnya. Apakah sama atau mengalami perbedaan. Yang ketiga, kita juga akan melakukan tes hasil baking. Di tes kali ini, aku nggak akan putar-putar loyangnya, jadi agar kita tahu kira-kira oven ini suhu panas yang paling kuat di sisi yang mana, atau bahkan bisa merata secara keseluruhan tanpa putar-putar loyangnya. Dan untuk tes kali ini, kita akan baking adonan vanilla butter cookies yang berwarna putih dengan loyang oven dari masing-masing oven tersebut. Nah, kira-kira apakah hasilnya akan sesuai ekspektasi nggak ya? Cukup langsung kita coba. Oke, step pertama kita akan pilih dulu yang fan, karena kita mau bake cookies. Lalu aku akan setting di 200 derajat. Tapi nanti setelah baking akan aku adjust lagi ke 180 derajat dan kurang lebih selama 12 hingga 15 menit. Tapi nanti kita akan set ketiga oven ini timernya sama semua ya, supaya nanti bisa dapat hasilnya. Ini 200, pas 200 ini ya. Oke. Lalu untuk suhu 200 juga atas bawah. Oke, untuk suhu awal kita akan preheat dulu di 30 menit atau random. Nah, sekarang kita akan timer berapa lama yang dibutuhkan oven ini untuk sampai ke 200 derajat yang kita inginkan. Apa itu? Oven baru soalnya. Tunggu. Timur. Ada plastik nggak yang belum copot? Ada plastik nggak sih belum copot? Pintunya ada plastik soalnya. Bentar kita coba cek dulu ya, soalnya berasap pertama kali. Ntar kita cek dulu, ada yang belum kebuka nggak sih? Mesinnya ada plasiknya. Kita coba lagi, tapi mungkin nggak 200 derajat, mungkin 170 dulu deh. 150 dulu, ntar pelan-pelan naikin lagi. Nah, biasanya. Siapin itu, weh. Siapin apa, pemadam kebakaran dulu. Ini mungkin baru pertama kali kita panasin. Apakah wajar asapnya sebanyak itu? Kalau misalnya wajar, jadi kalian nanti kalau pas panasin oven, kalian tahu, oh ini wajar. Kalau kita sih nggak pernah lihat, jadi agak kaget tadi barusan. Cepet banget. Ini udah 200. Very quick. Kayak cepet banget sih ini. Oke, kita masukin ke dalam. Oke, tutup. Lalu kita akan timer sekarang di 12 menit. Oh, by the way, lampunya ini ya, lampunya warna oranye, cakep. Jadi kalian bisa ngeliatin juga dalamnya kayak apa. Nah, setelah 20 menit aku akan keluarin dari ovennya. Ini lumayan panas. Tada! Sebenarnya tadi di menit ke-15 itu udah masak, cuman aku sengaja mau kasih agak golden brown supaya tahu kira-kira dari sisi mana aja panasnya. Menarik nih. Bisa dibilang panasnya sih merata ya dari kiri ke kanan. Kalau aku kasih lama, dia golden brownnya akan merata. Tadi aku ekspektasinya panasnya tuh hanya akan di satu sisi, tapi setelah dikeluarin, ini golden brownnya merata kiri dan kanan. Ya, sekarang kita akan matiin ovennya. Aku coba pegang. Tipis. Oh,
lumayan panas. Panas. Jadi hati-hati ya guys. Ternyata kacanya lumayan tipis, jadi jangan pernah pegang bagian kacanya gitu. Anak kecil jangan deket-deket sama oven ini karena bahaya banget di bagian kacanya. Kok genggamnya aman? Jadi kalau kalian kalau panas-panas, pegangnya handle-nya aja. Jadi jangan kena kacanya sedikit pun, karena kalau kena panasnya sih lumayan. Oke, sekarang kita akan tes suhu panas yang kedua di oven MO600. Again, functionnya kita akan pilih yang fan biar merata. Lalu untuk suhu kita akan setting dulu di 200. Nanti kan kita pindahin ke 150. Lalu menitnya 30. Kira-kira akan berasap lagi nggak sih kayak tadi? Semoga enggak. Oke, sekarang udah 200 derajat. Jadi untuk sampai ke 200 derajat hanya butuh 4 menit aja, 4-5 menit. Hanya beda 1 menit lebih lama dibandingkan yang MO300. Karena udah 200, sekarang aku buka. Lalu aku masukin loyangnya di bagian tengah, sama seperti sebelumnya. Kita tutup, lalu langsung aku adjust di sini ke 150. Oke, jadi tadi ketika aku buka ovennya, panas suhu di dalam oven masih stabil di 200 derajat. Oke, dan kita akan baking sama waktunya dengan seperti yang si MO300 tadi untuk lihat nih kira-kira hasil bakingannya merata nggak sih? Ini udah 20 menit, jadi aku keluarin. Hati-hati jangan pegang kacangnya ya. Tada! By the way, ini nggak gosong ya, ini sengaja aku bake coklat biar kita kelihatan banget dia panasnya di mana dan merata apa enggak. Nah, setelah 20 menit, aku bisa bilang ini panasnya merata, tapi bagian depannya butuh waktu lebih lama. Oke, sekarang kita akan tes yang M800. Settingannya sama, aku akan pilih yang ada fan-nya. Lalu juga suhunya kita akan setting di 200 untuk preheat. Satu lagi 200. Oke, lalu timernya kita random dulu. Nah, sekarang kita akan tes berapa lama dibutuhkan untuk oven ini sampai ke 200 derajat. Kalau tadi MO300 itu hanya butuh 3 menit, MO600 itu kurang lebih di 4 menit. Nah, kira-kira si MO800 ini kan wadah panggangnya lebih besar. Apakah membutuhkan waktu lebih lama atau tidak? Yuk kita cek. Kita timer sekarang. Nah, sekarang udah sampai 200 derajat, ternyata sama dengan MO600, hanya membutuhkan kurang lebih 4 menit untuk di preheat. Jadi, MO600 dan MO800 preheatnya nggak terlalu jauh beda ya. Oke, sekarang kita akan masukin loyang cookiesnya. Kita masukin di posisi yang sama, di tengah-tengah, lalu kita tutup. Lalu akan aku setting berubah ke 150. Nah, ini sekarang udah 20 menit, kita cek. Tada! Wow, hasilnya merata ya, kayak semua sisi warnanya sama semua. Dan mungkin karena seperti aku bilang, karena dia punya lubang fan-nya itu lebih besar dibandingkan model yang lain. Dan suhunya itu masih stabil di 150, teman-teman lihat. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap summary. Nah, ini dia hasil bakingan kita hari ini. Jadi, hasilnya ternyata beda-beda semua, walaupun settingan yang sama dan timingnya juga sama. Nah, kita bahas dulu yang MO300 yang paling kecil. Nah, warnanya masih light setelah 20 menit, tapi bukan berarti tidak panas. Tadi kita keluarin. Nah, aku sangat suka dengan hasilnya karena kalau kalian perhatikan, sebenarnya ini panas merata. Kalau kalian lihat di sini brownnya itu nggak di satu sisi aja, bisa dibilang melingkar, jadi hampir rata gitu loh. Tapi emang kalau bagian depan mungkin tidak terlalu kena, yang bagian kaca, jadi harus diputer loyangnya. Tapi nggak terlalu kentara kalau kalian lihat. Aku suka banget sama hasilnya. Lalu yang MO600. Nah, ternyata MO600 ini jauh lebih panas dibandingkan MO300. Mungkin karena wattnya juga lebih tinggi, seperti itu. Dan kalau kita lihat bagian depan yang dekat pintu, itu memang lebih tidak kena panas. Jadi kalau kalian beli MO600, ini bagus panasnya sangat panas, tapi jangan lupa loyangnya harus diputar agar hasilnya rata. Nah, lalu ke MO800, wah, ini aku suka banget sama hasilnya. Karena tanpa putar-putar loyang, kalian bisa lihat secara kasat mata, ini warnanya sama semua. Mau depan, mau belakang, hampir sama semua. Tapi ya kalau kalian lihat detail secara zoom banget, bagian depannya emang lebih terang sedikit. Tapi secara kasat mata ini nggak kelihatan gitu.
Kesimpulannya adalah, dari ketiga oven ini semuanya bisa panas. Karena kalau kalian nonton video kita sebelumnya, ada oven yang sampai akhir juga nggak bisa masak-masak. Untuk teman-teman yang dimana budgetnya ada di 3 jutaan, dan listrik rumahnya ada slot 2000 watt atau bisa dinaikkan, aku saranin langsung pilih MO800. Karena sudah cocok banget buat kalian yang mau jualan, dan panasnya juga merata. Nah, kalau misalnya budget kalian masih 1 hingga 2 jutaan, tapi ada niat nih untuk jualan, aku saranin nabung dikit lagi untuk investasi jangka panjang. Karena menurut pengalaman pribadi aku, cepat atau lambat, kalau tujuannya untuk jualan, pasti butuh kapasitas yang besar. Nah, buat teman-teman yang butuh oven cuma untuk angetin makanan, kadang baking, kadang enggak, tapi pengen ada oven mini di dapurnya dengan warna-warna yang menarik, bisa konsiderasi yang MO300. Karena tersedia dengan 4 pilihan warna yang sangat menarik. Yang cappuccino tadi itu bagus banget. Lalu MO600 mungkin cocok buat teman-teman yang hobi baking dan sesekali mungkin mau buka PO atau buat bagi ke teman-temannya. Nah, semoga video kalian bermanfaat. Kalian pengen kita review apa lagi nih? Komen di bawah ya. Saya Chef Lavon, over.